Shalom teman-teman semua, selamat siang. Yuk sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur penyertaan-Mu Tuhan selama seminggu ini. Kami boleh melewati semuanya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Bapak, sebentar kami ingin sama-sama bersekutu Tuhan, memuji nama-Mu dengan suara kami. Biar kami siapkan hati kami Tuhan, apapun yang kami berikan Tuhan, biarlah semua berkenan padamu. Kami tinggalkan semuanya, biarlah apapun yang kami lakukan Tuhan, hanya untuk nama-Mu. Sertai semua pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada siang hari ini, biarlah mereka boleh melayani-Mu dengan segenap hati mereka. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk ibadah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom semuanya, selamat siang. Shalom. Oke, puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi di sini ya. Kita percaya di mana ada satu atau dua orang berkumpul di situ Tuhan. Amin. Oke, kita mau baca visi misi kita dulu nih, Kakak. Tolong ditampilin. Ini dia visinya 1, 2, 3. Mengalami Tuhan dan hidup dalam prioritas yang benar. Yeay. Misinya 1, 2, 3. Menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca. Haleluya. Kasih kemuliaan untuk Tuhan dong. Oke, yuk semuanya berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat anak-anak muda ya. Yuk, hey. Kita mau bersyukur untuk Tuhan Yesus. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hey! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya Ku tak akan berhenti meninggikan nama-Mu. Oh Yesus, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, semua untuk Tuhan. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur. Tetapi sebelum memberi persembahan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Ini kami akan Tuhan ada di tempat ini, dan kami akan memberikan persembahan syukur kami Tuhan.
Apa yang kami bawa dari rumah, dari keluarga kami, dari orang tua kami, itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Tapi Tuhan, mari ajarilah kami Tuhan untuk memberikan tubuh kami, jiwa kami, roh kami hanya kepada-Mu sebagai satu persembahan yang haram di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, mari Engkau memberkati setiap kami yang memberi, biarlah kiranya apa yang kami berikan ini dapat berguna untuk pekerjaan-Mu di dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Teman-teman, ini ada barcode, boleh di scan, ada juga kotak persembahan ya, boleh diberikan di depan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Yang sudah beri boleh berdiri. Beri keselamatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama kita nyanyikan. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kau Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Sama-sama kita bilang, 1, 2, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilih. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan.
Tuhan. Haleluya. Semuanya boleh duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari teman-teman, apa yang ada di belakang kita mau tinggalkan. Kita mau fokus untuk Tuhan. Handphone kita, pandangan-pandangan kita yang bukan dari Tuhan, kita mau tinggalkan itu. Oh, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Semuanya mari berdiri. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat kami cinta Tuhan. Betapa baiknya Engkau, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau beri hidup-Mu bagi kami. Kami mau memuji, kami mau menyembah kebesaran-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami puji, kami sembah. Hanya Engkau Allah, Kau
oh Yesusku. Sebagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu sebagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami undang hambanya, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Benar Tuhan bahwa kalau kami memiliki hati yang sukacita bukan karena apa yang kami miliki di dunia ini, bukan karena orang tua kami punya banyak harta, bukan karena kami memiliki fasilitas, diberikan fasilitas dari orang tua kami, ataupun apapun. Tapi kalau hati kami penuh sukacita, itu oleh karena kami tahu bahwa kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik-Ku, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian tadi juga itu bukan hanya sekedar pujian, tetapi sungguh menjadi kerinduan hati setiap anak-anak-Mu, anak muda di tempat ini. Bahwa kami memiliki hati yang lapar dan haus akan Engkau seperti rusa yang merindukan air. Yaitu hati yang rindu akan Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhan ada sukacita, ada kedamaian, ada kemampuan, ada kekuatan, ada pengampunan dosa, ada kasih setia, dan ada keselamatan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus, yaitu kami akan makan tubuh-Mu dan minum darah-Mu yang dilambangkan dari roti dan anggur. Engkau memberkati roti dan anggur yang ada, dan juga Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Engkau yang melayakkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengampuni setiap pelanggaran yang kami lakukan. Biar Engkau sendiri yang melayakkan setiap anak-anak-Mu, supaya melalui perjamuan ini, setiap kami semua beroleh berkat secara rohani dan secara jasmani. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Ayo silakan, petugas perjamuan, bagi, silakan nyanyi. Ku telah mati dan tinggalkan. Ya sudah mendapat, langsung dibuka, langsung dipersiapkan dua-duanya, anggur maupun rotinya. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati. Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan
Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar ini juga menjadi keputusan kami Tuhan, bahwa kami telah mati bagi manusia lama kami. Dan kami mau hidup dan terus hidup bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan ini Tuhan Yesus. Dengan penuh iman, mari anak-anakku angkat roti tangan kananmu. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, roti ini roti biasa, tapi ini melambangkan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah firman Tuhan. Dengan kita makan roti ini, maka kita diingatkan bahwa kita tidak cukup hanya makan nasi, tetapi kita harus makan firman yang akan menghidupkan roh dan jiwa kita semua. Untuk itu kita makan roti ini dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi kembali sebagai penghormatan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan aku. Melalui minum anggur ini yang melambangkan darah Yesus, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Oleh karena kasihnya kepada kita, dia rela mati di kayu salib, mencurahkan darahnya. Dan bagi kita yang percaya dengan sungguh-sungguh, maka kuasa darahnya itu menjadi pengampunan dosa kita. Penebusan kita, mengampuni dosa kita, sehingga kita dilayakkan di hadapan Tuhan. Untuk itu kita minum anggur ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar melalui perjamuan ini Tuhan, setiap kami, setiap anak-anak muda di tempat ini Tuhan Yesus, yang hadir di tempat ini, kembali diingatkan kembali betapa Engkau mengasihi kami, bahwa Engkau membeli kami dengan harga yang sangat mahal, dengan darah-Mu sendiri. Ya, mulai saat ini, anak-anak-Mu diingatkan, hari-hari ke depan, di dalam kehidupan sehari-hari, mereka menghargai, menghormati pengorbanan-Mu melalui kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan cara hidup benar di hadapan-Mu. Hidup tidak berkompromi dengan dosa, tetapi hidup menurut firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini waktunya Engkau berbicara kepada anak-anak-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biar apa yang Engkau sampaikan sendiri melalui hamba-Mu ini. Sehingga apa yang Engkau sampaikan itu Tuhan, menjadi makanan rohani bagi setiap anak-anak-Mu. Mengenyangkan mereka, mengubah mereka, mendewasakan mereka. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman-Mu di dalam tangan kuasa Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Silakan. Oke, shalom. Ya, masih pada fokus sama bungkus-bungkus. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ini kenapa pada ngumpul di sini ya? Agak ke tengah Gi, saya nggak lihat. Kalau ketutupan tiang kayaknya nggak kelihatan gimana gitu. Ini Koko Hansel kayaknya perlu maju nih. Maju. Ayo agak ke tengah, ngumpul. Siapa nih, Nakia? Geser. Jangan kursinya digeser, badannya Bang. Kadang-kadang, makanya hari ini kita mau belajar keseimbangan diri. Ayo, Nelis geser biar ke tengah. Oke. Kok Hansel kayaknya perlu di sebelahnya Giovanni ini kosong kok.
Ayo, oke. Oh iya, dia lebih baik geser. Jos boleh maju Jos, nggak apa. Nah gitu Jos, calon pendeta harus di depan Jos. Oke, yuk teman-teman. Aku mau nyoba kita berandai-andai nih. Kita berandai-andai. Coba sekarang teman-teman berdiri dulu, berdiri ya, berdiri. Terus merem, tolong semuanya tutup mata. Gak usah pasang sikap doa, gak lagi disuruh doa, tutup mata. Terus bayangin di depan teman-teman tuh lagi ada jembatan tapi cuma satu bambu. Bisa bayangin ya, ada satu sungai dan itu jembatan tapi jembatannya satu bambu. Teman-teman harus nyebrang sekarang. Coba kalau teman-teman nyebrang, posisi teman-teman yang terbaik supaya gak jatuh tuh kayak apa? Boleh teman-teman ekspresikan, boleh sambil nggak ada yang kayak bebek ya, kayaknya makin jatuh deh kalau kayak gitu. Ya, teman-teman bayangin terus. Oke, gimana caranya nyebrang? Ada yang kayak cherry bell dah. Nah, oke, cukup, boleh duduk. Oke, aku mau nanya, Jos, kamu tadi cara nyebrangnya gimana? Kamu jatuh nggak tadi? Enggak, Kamu nyebrangnya gimana? kan ambil bambunya. Aku pakai bambu kan itu. Aku ambil bambunya, itu kayak atlet gitu apa ya? Yang tusuk ke lantai lari, itu. Imajinasi kamu tinggi, thank you Jos ya. Nanti bisa Cici pakai ya caranya ya. Mana tadi yang kayak cherry bell? Nih, kayak bebek. Kamu gimana tadi? Pakai sayap gitu, Ci. Biar apa? Biar bisa terbang, Ci. Biar bisa seimbang, Ci. Ini didikannya Jovandi nih, makanya nyelana Indri dulu nggak gitu loh. Bukan bisa terbang. Biar seimbang. Siapa yang tadi begini? Bayangin dirinya begini. Sanjaya tadi gini. Siapa yang bayangin nyebrangnya begini? Boleh angkat tangan? Tujuannya biar apa? Seimbang. Itu yang akan kita lihat hari ini. Tema khotbah hari ini adalah celing. Keseimbangan diri, oke? Boleh dibuka PowerPoint-nya. Di dalam hidup semuanya harus seimbang, karena kalau nggak seimbang, bisa kehidupan kita nggak balance gitu loh. Ada yang tekor nantinya gitu. Wanda pernah ada pas lagi retreat, Krisal sakit, demam tinggi gitu kan. Yang waktu itu Koko difitnah kaos kakinya bau sama itu. Itu tuh kejadian Krisal sakit di situ. Nah, Krisal sakit ternyata sebelumnya karena terlalu sibuk dia kurang makan. Akhirnya tekor dan sakit gitu. Nah, makanya kalau dalam hidup kalau ada sesuatu gak seimbang seperti itu. Slide berikutnya. Kita baca dulu sama-sama ya. Efesus 2 ayat 10. Baca kencang ya. 2, 3. Tunggu. Kan udah dibilangin kalau bacanya. Gimana? Jangan kayak orang naik kereta ya. Dilihat. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Stop dulu. Jadi kita ini buatan Allah. Siapa yang enggak setuju? Siapa yang setuju kita buatan Allah? Oke, puji Tuhan, semuanya setuju, kita buatan Allah. Jadi jauh sebelum dunia dijadikan, Allah itu sudah mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi orang Kristen harus melakukan pekerjaan apa? Nah, pertanyaannya udah baik belum pekerjaan yang kita lakukan? Kan aku nggak maling Kak, nggak nyopet Kak, bukan begitu. Kita bulan lalu belajar tentang sempurna. Anak Tuhan harus tuntas. Harus apa? Nah, ini salah satu definisi pekerjaan baik. Kalau ngerjain sesuatu harus tuntas, harus selesai. Pelayanan sampai selesai. Belum selesai pelayanan, jangan pulang. Ibadah harus sampai tuntas. Jangan main HP waktu ibadah. Itu tuntas enggak? Tuntas main gamenya. Enggak tuntas ibadahnya. Oke? Ya, sepakat.
Allah sudah mempersiapkan supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan baik apa sih yang Tuhan mau kita lakukan? Kejadian 2 ayat 15. 2, 3. Manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, teman-teman harus tahu bahwa Adam pada mulanya itu gak diciptain buat hidup enak di Taman Eden. Gak ongkang-ongkang. Tapi dia dikasih tugas apa? Jadi dia diciptainnya itu bukan di Taman Eden. Ingat, lihat ya. Tuhan itu ngambil manusia itu Adam, terus ditempatkan dalam Taman Eden. Tujuannya Tuhan apa? Naruh dia di situ. Buat menikmati taman itu. Kan di sekolah minggu diajarinya begitu. Makan, tinggal metik, begitu kan. Ingat loh, dia punya tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nyambung di sini. Jadi Adam, tunggu. Jangan buru-buru, Semi. Semi kan benar? Oke, sip. Jadi Adam dikasih tugas untuk memelihara dan mengusahakan taman itu. Jadi dari semula Tuhan nyiptain manusia itu punya hakikat bekerja, katakan. Jadi ada firman katakan begini, kalau dia gak bekerja jangan dia makan. Makanya kalau disuruh nyapu ya jangan ngomel. Karena kalau gak bekerja jangan makan. Disuruh nyapu sebenarnya emak itu keteteran sama kerjaan rumah atau ngelatih kita sih? Ngelatih. Supaya kita terbiasa kerja, jadi kalau kerja gak pindah-pindah tempat. Gak dimarahin bos dikit, gak mau, gak tahan keluar gitu kan. Kecuali udah toksik banget ya, gak bisa ngomong gitu kan. Oh supaya kita tahan banting, sini aku banting tahan gak? Supaya kita terlatih. Nah Tuhan nuntut kita, Matius 5 ayat 48 katakan begini. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kita ini sedang dipersiapkan karena kejatuhan manusia pertama. Jadi Adam gagal untuk mengelola dan mengusahakan taman tersebut. Dia diusir akhirnya dan dia bersusah payah. Jadi teman-teman harus pahami bahwa akibat dosa bumi ini rusak. Bumi ini rusak. Orang nebang pohon, ini gak bisa dibilang hal sepele. Banjir karena kesalahan manusia, karena buang sampah sembarangan. Ini apa? Akibat dari dosa. Jadi habitnya orang jadi rusak. Orang gak tertib, orang suka molor dalam hal waktu. Ini ada hubungannya sama dosa semua loh teman-teman. Kalau manusia itu seimbang gak seperti itu. Makanya hari ini kita mau belajar keseimbangan diri. Bagaimana supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan sebelumnya. Dalam hakikat kita sebagai pekerja, yaitu untuk menjadi sempurna. Next Sam. Jadi Tuhan tuh bekalin kita dengan talenta. Kita ini punya, hari ini kita belajar ini, Ko Giovanni udah ngelotok harusnya. Psikologis, saya kalau belajar begini ada orang psikologis saya rada grogi ya, gak apa-apa. Oke, kita punya IQ. Nah, ada EQ, ada SQ. Wih, siapa yang udah pernah belajar hal ini? Pasti Kak Meko udah, Ko Hansel udah, ya gak apa-apa kita kupas hari. Ya, IQ itu kecerdasan intelektual gitu. EQ itu kecerdasan emosional, SQ itu kecerdasan spiritual. Saya nggak ngomong bahasa Inggrisnya takut dikritik sama Krisel, jadi ngomong bahasa Indonesianya. Kita mau belajar bahwa ternyata untuk bisa seimbang di dalam hidup, Tuhan itu bekali kita 3 hal ini sebagai manusia. Kita dikasih kecerdasan intelektual, kita dikasih kecerdasan emosional, dikasih kecerdasan spiritual. Masalahnya kita nggak fungsiin hal itu. Kita belajar dulu. Next, Sam. Nah, jadi kalau IQ itu ada di otak kiri kita. Otak kiri tapi sebelah belakang, ya. SQ itu di mana ini? Tengah ya, tengah. EQ itu di kanan, ya. Jadi posisinya di situ. Makanya kalau orang belajar kan kalau orang pintar matematika katanya dia sedang memfungsikan otak mananya? Otak kiri, karena itu hubungannya sama IQ. Kalau orang ngapal itu otak kanan. Kalau orang nggak bisa ngapal, nggak bisa matematika, nggak memfungsikan otak kosong. Otaknya nggak difungsikan gitu loh. Nah, saya tuh ngapal cepet, apalagi ngapalin kata-kata cepet. Gak lupa sampai akhir dunia gitu. Titik komanya saya ingat. Tapi kalau ngitung,
saya agak lemah ngitung. Menurut saya agak mikir gitu. Kalau SO gitu saya bawa kalkulator. Kalau teman-teman saya sesama purchasing tuh cepat banget gitu loh. Ini berapa gitu kan. Saya paling tahunya 4 kali 4 sama dengan 16, sempat nggak disempat, nggak harus dibalas. Cuma itu doang karena ada harus begitu. Biasanya kalau orang yang EQ-nya tinggi itu harus pakai narasi dulu. Dulu waktu saya kerja di kesehatan ada alat yang namanya sonde. Gitu saya waktu belajar saya harus dinarasikan itu ditusuk di belakang, konde gitu. Ya kayak gitu. Nah, enggak lucu ya? Ya udah enggak apa-apa. Oke, berikutnya. Ya. Oke, berikutnya. Kalau mau nyari pengkhotbah yang pinter stand up comedy bukan di sini ke tempatnya. Next Sam. Ya. IQ adalah kemampuan untuk berpikir, bernalar dan memecahkan masalah menggunakan logika. Jadi orang yang IQ-nya tinggi, dia itu punya kemampuan untuk berpikir. Dari IQ ini dapat diukur. Udah pernah tes IQ? Siapa yang udah pernah? Jos IQ-mu berapa? Lupa? Hansel? Dasar nih ya. IQ ini dapat diukur. Ada yang ingat IQ-nya berapa? Hah? Koko dulu ingat berapa kok? Siapa? Hah? 120. Koko 120 jadi Koko itu masuknya ke cerdas. Superior, cerdas. Tessa berapa Tes? Hah? 140. Tessa itu di atas rata-rata. Tessa di atas rata-rata. Ada lagi? Enggak. Tessa cerdas. Jadi nanti kita lihat IQ ini dapat diukur. Ternyata selain pemberian Tuhan, IQ ini dapat ditingkatkan. Jadi kalau udah pernah tes, nanti dilihat tesnya itu. Sam boleh dua slide lagi. Nah ini, jadi kalau dia di atas 170 itu jenius, gitu kan. Terus 140 sampai 169 dari bawah dulu deh. Dari atas 140 sampai 169 itu sangat cerdas. Nah, terus abis gitu nggak apa-apa nanti aku kasih fotonya yang mau ya. Terus nggak mau ya nggak apa-apa gitu. 120 sampai 139 tuh cerdas. Terus 110 sampai 119 tuh di atas rata-rata. 90 sampai 109 tuh rata-rata. Lah 80 sampai 89 di bawah rata-rata. Terus 70 sampai 79 itu ya itulah gitu. Jadi kan teman-teman ternyata kalau pernah tes IQ misalnya nih IQ-nya dia rata-rata itu bisa ditingkatkan tapi nggak mungkin langsung jenius gitu sih. Paling di atas rata-rata atau naik ke cerdas gitu kan. Saya ingat saya sih rata-rata IQ saya kalau nggak salah 118. Jadi saya belum termasuk golongan cerdas gitu loh. Karena saya kalau ulangan jadi gini, itu bisa ditingkatin. Lah IQ ini slide sebelumnya Sam. Itu sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Itu dari orang tua. Kalau orang tuanya cerdas sama cerdas, seharusnya anaknya pinter gitu kan. Kalau orang tuanya cerdas, anaknya dondong. Pertanyaannya, seharusnya itu menurun gitu loh, menurun. Terus faktor genetik. Jadi kita punya gen itu bisa menurun gitu. Makanya kenapa dari muda hidupnya suruh sehat. Hidup sehat. Jangan suka minum soft drink, boba, mixul, apa. Tapi minum mochi nggak apa-apa, produk sendiri tawarin. Gitu. Karena itu mempengaruhi genetiknya nanti gitu kan. Terus kehidupan rumah, gaya pengasuhan itu juga mempengaruhi IQ. Kalau anak dari kecil suka dibentak-bentak, itu benar mempengaruhi otak. Dia jadi bodoh gitu kan. Terus nutrisi penting, makanya makan sayur. Jangan makannya lagi makan bihun. Wortelnya sama kolnya disisihin, kurang kerjaan, dimakan. Makan nasi goreng, udah nggak pakai daun bawang, nggak pakai kol, nggak pakai tomat, gitu kan? Ini nutrisi mempengaruhi IQ cuy, gitu.
Terus pendidikan mempengaruhi ya. Nanti siang pengurus lagi rapat kita makan sayur bening ya. Gak suka. Nutrisi mempengaruhi IQ. Jadi teman-teman harus tahu ini hubungannya kok Ci ngajarin begini. Hubungannya semua sama firman Tuhan. Tubuhmu adalah bait Allah. Di mana Roh Kudus diam. Karena itu jaga tubuhmu. Nah, makanannya yang benar, jangan makannya junk food mulu. Mempengaruhi IQ. Makanya kalau kita bodoh, pelajaran gak nyangkut-nyangkut, coba dicek makanannya apa. Minumannya apa? Babi panggang. Yesus nggak makan babi. Ya, pendidikan. Makanya sekolah yang benar untuk ningkatin IQ biar IQ-nya nggak jongkok. Gitu. Lah, teman-teman, ada beberapa cara ningkatin IQ. Siapa yang mau IQ-nya meningkat? Kalau sampai bilang nggak mau, ya apa namanya? Kita perlu bawa dia ke mana gitu ya. Nah, next Sam. Beberapa cara meningkatkan IQ. Ternyata gadget itu nggak ningkatin IQ kalau terus-terusan main game itu nggak ningkatin IQ, tapi malah bikin IQ kita makin bobrok. Serius. Yang pertama itu latihan memori. Jadi coba kalau pelupa jangan bangga. Serius. Kalau pelupa jangan bangga. Ternyata ini ciri-ciri IQ-nya dia turun. IQ-nya dia di bawah rata-rata. Kalau pelupa itu IQ-nya di bawah rata-rata. Serius, swear dower. Orang kalau IQ-nya tinggi, dia itu gampang ingat. Kalau pelupa harus latihan memori, dicatat, diingat. Latihan memori, diinget-inget gitu kan. Di-preparein gitu, sistematis, harus lebih sistematis. Terus coba belajar bahasa baru. Saya belajar bahasa baru dan saya berkembang sekarang. Sarang hiu. Arigato. Sheshe lo. Itu kan belajar bahasa. Enggak. Maksudnya coba pelajari bahasa-bahasa baru gitu loh. Coba kalau memang agak susah, coba dari lagu gitu kan. Belajar. Saya pernah tinggal di Kalimantan 2 tahun, saya bisa bahasa Dayak. Tapi bahasa Dayak Ngaju, karena tempatnya di bahasa Dayak Ngaju. Kalau mungkin bahasanya sama Depi udah beda jauh, udah beda pulau, beda ini. Karena di Kalimantan itu orang Dayak pun bahasanya macam-macam, beda kampung, beda bahasa. Bener ya Depi ya? Nah gitu. Belajar bahasa baru, buat apa? Nanti kita belajar EQ. Nah, ini hubungannya. Kalau ini ke arah ningkatin EQ, belajar bahasa baru gitu. Terus belajar memainkan alat musik. Lah, itu ternyata bisa ningkatin IQ loh. Belajar mainin alat musik, ditabu-tabu aja. Tapi terus jangan ntar dipaksain semuanya beli drum, dipukul-pukul. Ini dia paling gampang, jedung. Nah, ini bisa ningkatin IQ, alat musik. Terus olahraga rutin. Ayo, siapa nih? Olahraga rutin. Biar kalau tarik tambang nggak pingsan. Ayo olahraga rutin. Lemah. Olahraganya nggak usah yang berat-berat lah, gitulah. Ci, aku olahraga apa? Olahraga jari. Itu nggak usah olahraga rutin. Terus makanan bergizi. Ini ningkatin IQ loh guys. Ayo makanannya yang bergizi dong. Kurang-kurangin lah yang nggak perlu dimakan gitu supaya kantong kita juga IQ-nya naik gitu loh. Terus mengikuti kursus atau sering banyak membaca. Aduh ini ya, saya sedih loh. Saya sekarang lagi malas jadi penulis gara-gara nggak ada yang baca gitu loh. Bener. Saya udah agak lama nggak nulis. Karena minat baca orang tuh berkurang, cuan saya juga berkurang jadinya. Kan yang bikin semangat kan cuannya itu gitu. Kalau saya sampai sering marah sama Koko karena nggak suka baca gitu kan. Itu budaya sebenarnya itu juga budaya karena dari kecil saya itu dibeliin papa saya itu majalah Bobo waktu itu. Tua banget ya. Siapa yang masih baca Bobo? Tuh. Majalah Bobo tuh bagus loh. Majalah Bobo tuh di situ ada dongeng, ada pengetahuan, ya enggak? Ada kuis, ada pelajaran SD, ya kan? Di situ tuh terus ada majalah namanya majalah AMI itu Anak Manis Indonesia, itu majalah rohani waktu itu. Terus Donald, habis gitu jangan cuma suka gambar
gambar doang. Saya suka baca itu waktu itu 5 sekawan. Sampai sekarang saya masih koleksi. Saya belain cari buku-buku itu. Tahu kan yang apa namanya? Separator busway, flyover yang dari Semanggi itu menuju dari mana tuh? Duku Atas. Mana itu? Itu ke Semanggi. Itu jalanan ada orang jualan buku-buku bekas. Saya tuh ngumpulin. Jadi ntar saya pesan sama dia kalau belum ada, "Bang, nanti bulan depan ya yang episode ini." "Oh ya, nanti saya cariin." Karena kenapa bulan depan nungguin gajian. Saya kumpulin begitu. Udah ngumpul semua seri lengkap. Kakak adik saya bawain satu-satu kagak balik, guys. Itu buku kan buku mahal ya. Sekarang tuh ada tapi cetakan baru dan itu beda gitu loh. Buat saya tuh lebih seru ketika cetakan lama itu kayak bangga gitu sekalipun itu bekas buku bekas gitu kan. Pernah waktu itu dipakai main film sama si siapa? Kayla. Itu buku-buku lama saya juga yang dia lagi pura-pura bacain. Enggak tahu Kayla masih ingat enggak diajak main film tuh. Dia masih culun, masih imut gitu loh. Sekarang amit. Jadi banyak baca ya. Terus waktu istirahat yang cukup, yang suka begadang ingat akiumu nanti jeblok. Yang suka begadang, akiumu jadi bobrok. Serius, akiunya turun. Bukan makin cerdas, makin dondong gitu loh. Ya, waktu istirahatnya harus cukup. Jadi biar seimbang. Nah, teman-teman, ini akiu. Contoh di Alkitab, siapa sih orang yang akiunya tinggi? Coba lihat. Kejadian 39 ayat 3 sampai 6. Aku bacain aja. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang rumah maupun yang ladang, ya, dan lain sebagainya. Jadi Yusuf itu selain disertai Tuhan, Yusuf tuh punya IQ yang tinggi. Dia cerdas loh. Dia bisa mengelola negeri itu kayak sebagai perdana menteri. Dia bisa mengelola, sebelum itu bahkan di penjara, dia bisa melakukan bagiannya gitu karena dia cerdas. Di Alkitab pun ada orang, Musa itu enggak cerdas. Tapi dia punya EQ, nanti saya lihat EQ yang baik gitu loh. Karena dia pun ditolong sama Harun, ditolong sama Yitro mertuanya. Tapi kalau Yusuf memang IQ-nya tinggi. Contohnya. Nah, jadi IQ itu penting. Jadi jangan bangga kalau IQ-nya rata-rata. Ayo ditingkatin, bisa nggak? Bisa. Caranya ini, jangan begadang. Sayur dimakan. Makan yang benar gitu. Biar IQ-nya meningkat. Baca buku. Baca Alkitab. Banyak pemahaman. Cerita Alkitab itu bikin kita makin pintar. Bener gak? Bener. Saya sekarang sejak kuliah lagi saya makin pintar. Saking pintarnya saya bisa bodohin orang. Gak begitu juga. Saya makin pintar. Banyak wawasan ternyata yang ilmu yang saya 20 tahun lalu saya kuliah. Sekarang saya kuliah lagi. Saya gak dapet gitu. Saya makin, misalnya saya sekarang belajar lagi bahasa Ibrani, saya belajar bahasa Yunani, saya lagi belajar tentang, bahkan saya lagi cari sekolah sastra Ibrani supaya apa? Supaya ningkatin IQ. Udah malu sama saya. Nanti saya mau nyanyiin Michael supaya saya kumlot. Ditraktir ntar ke Raja Ampat. Kalau bisa nyanyiin dia. Oke. Nah ini IQ. Sekarang kita belajar tentang EQ. Next, Sam. Nah ini agak panjang. EQ merupakan kecerdasan emosional. Jadi gini. EQ ini kaitannya sama karakter. Kalau IQ itu kalau EQ ini kemampuan kita membawa diri, kemampuan kita mengontrol perasaan, mengenali perasaan orang lain. Jadi ini nggak cuma ngontrol perasaan kita, tapi ngenalin perasaan orang lain. Pernah nggak sih kalian berhubungan dengan orang yang nggak peka gitu loh? Udah tahu kalian itu cewek nih apalagi. Kalau berhubungan, Jos kamu harus ngerti perasaan orang lain. Cewek itu soalnya maunya gini, maunya apa gitu. Terserah kamu gitu. Terserah kamu tuh bahaya. Iya, bahaya. Ini cewek-cewek juga harus belajar ngerti perasaan orang lain. Cowok-cowok bingung kalau lu diem. Gak ngerti mereka gitu loh. Terus mengenali perasaan orang lain, adaptasi, disiplin,
tanggung jawab, kerjasama, dan juga komitmen. Jadi EQ ini berkaitan dengan kemampuan ini, kemampuan hubungan sosial kita dengan orang lain dan diri sendiri. Ini juga hubungannya kadang kita nggak kenal sama emosi kita. Makanya gini, kenapa saya nggak kompeten ngomong di sini ya, tapi beberapa orang dengan gangguan kejiwaan, gangguan mental, itu ada hubungannya kan dengan fungsi otak dia, makanya dikasihnya obat-obat seperti itu gitu loh. Saya kenal teman hamba Tuhan, dia kena bipolar gitu loh. Waktu dia pertama kali kena, wih geger, masa hamba Tuhan bisa bipolar? Hamba Tuhan seharusnya nggak bisa frustasi, nggak bisa depresi. Ternyata fungsi otak dia yang terganggu gitu loh. Makanya dia nggak bisa bersosial. Kadang dia bisa nangis sendiri, kadang dia bisa kalau udah nangisnya nangis banget, sedih banget. Tapi kalau udah seneng banget kayak gitu. Kalau orang bipolar, saya sih nggak kompeten, saya nggak boleh ngomong area ini. Tapi gini teman-teman, jadi kalau AQ tadi itu mengangkat fungsi pikiran, kalau EQ mengangkat fungsi perasaan, gitu loh. Makanya kalau kamu ketemu orang, jadi EQ ini sebenarnya istilah baru dikenalin next sem kurang lebih tahun 92 kayak sama orang ini. Namanya dia adalah Daniel Goleman. Dia bilang Goleman. Ya, ilmu kemampuan EQ ini dibagi menjadi 5, yaitu kemampuan untuk kesadaran diri, kemudian kontrol diri, kemampuan sosial, empati, dan motivasi. Jadi kalau orang nggak punya EQ atau EQ-nya rendah, dia itu nggak punya kemampuan dia untuk sadar akan dirinya itu rendah, terus kemampuan untuk ngontrol dirinya rendah, terus kemampuan bersosialisasinya rendah, empatinya rendah, motivasinya rendah. Pernah nggak ketemu sama orang, dia cerdas, pinter, IQ-nya di atas rata-rata, tapi dia introvert? Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Dia pinter banget, tapi dia nggak bisa bersosialisasi sama orang lain. Secara pelajaran dia pinter, tapi dia nggak punya teman. Nah, itu apa? Karena kecerdasan emosional dia itu rendah, tapi IQ dia tinggi gitu loh. Nah, atau dibalik, dia punya kemampuan sosial itu pinter banget bergaul, tapi dia pelajarannya on gitu. Ada kan? Nah, ini kebalikannya begitu. Teman-teman, ada cara juga untuk ningkatin IQ. Jadi gini, ini penting, sama-sama penting. IQ penting, EQ penting gitu loh. Ada orang pinter tapi dia nggak punya etika. Ada orang baik tapi dia molor di waktu. Ini hubungannya sama EQ loh, bahaya loh. Ada orang yang dia nggak disiplin gitu loh. Karena apa? EQ-nya rendah, orang mendingin IQ tapi EQ-nya nggak dikontrol, nggak ditingkatkan. Ada orang yang dia punya dunia sendiri. Sekali lagi kalau masalah kedokteran saya nggak kompeten ngomong di sini, tapi saya pernah nonton film orang autis itu dia bukan IQ-nya rendah loh, IQ-nya tinggi. Ada sebuah film yang dia bisa bobol pertahanan keamanan US sampai dia dikejar-kejar karena dia bisa bobol. Itu anak autis. Dan ternyata memang mereka itu kalau dites IQ-nya itu enggak rendah, tapi EQ-nya gitu. Jadi dia nggak bisa ngontrol. Makanya saya latih Krisel gitu kan. Saya coba kalau sama orang dikasih bilang terima kasih. Karena ini hubungannya sama EQ bukan IQ. Banyak orang pintar tapi nggak punya etika. Orang pintar banyak tapi sok pintar. Mungkin iya dites IQ-nya tinggi, tapi hubungan sosialnya nggak bagus. Cara negur orangnya semaunya. Kalau ditegur baper. Saya sehari-hari ini rada serius nanggepin gitu loh sama orang yang ketika ada masalah pasang status gitu loh. Kenapa? Sorry to say, this is annoying gitu loh. Itu sangat-sangat menyebalkan. Kenapa? Ada masalah kan diselesaikan. Emang masalah bisa selesai sama pasang status? Emang orang bisa ngerti isi hati kita dengan status? Ya enggak? Bisa beda gitu loh. Penangkapannya beda gitu. Menurut saya agak pengecut. Serius.
menurut saya agak pengecut. Karena apa? Dengan status orang akan diem mungkin ya. Ah dia ini di status diem. Tapi kan itu cara-cara yang enggak wes gitu loh, enggak banget gitu loh buat saya. Karena saya cewek tapi saya enggak pengecut. Saya selalu ngajarin anak saya, makanya Krisel bilang, mama nih ya kalau di jalan galak gitu. Loh, bukan galak sih, kadang tuh emak-emak nih loh kalau bawa motor tolonglah bapak-bapak juga tahu aturan. Kalau bawa mobil kasihlah jalan buat yang naik motor. Ini orang naik motor dipenuhin sama mobil, jalanannya motor gitu loh. Terus kalau kesodok ngamuk sama tukang motor, ya enggak. Saya mama, tapi saya kalau sen kiri saya belok kiri. Karena sen saya enggak nyala. Itu sennya lagi mati, tolong dong Sanjaya, aduh. Saya tuh kalau ngesen ke kiri saya harus tahan dulu. Tahan dulu, karena kalau enggak mati lagi gitu. Sen ke kanan juga gitu. Tapi saya patuh, kalaupun saya enggak bisa ngesen saya tawil-tawil tangan saya gitu loh. Ayo EQ-nya yang bener gitu loh, bawaan orang lah. EQ bisa ditingkatkan. Cara ningkatin EQ, next, berlatih mengelola emosi sendiri. Jadi coba emosinya dilatih gitu loh. Kalau udah mulai dilatih, nggak melulu hubungannya sama marah, kontrol diri, sedih, takut, itu kan juga semuanya menyangkut emosi gitu, itu dilatih. Terus berlatih juga memahami orang lain. Kalau orang udah mukanya asem jangan dipaksa. Berlatih pahami orang lain gitu loh. Kalau orang udah kayaknya di kantor nih lagi ngindarin satu orang gitu. Orangnya nggak sadar gitu, waktu awal-awal saya masuk kan saya memang sedikit heran, kenapa sih nih orang nggak ada temannya gitu kan. Terus dia tuh playing victim lah, orang playing victim ini itu hubungannya EQ sama EQ. IQ atau EQ kalau playing victim. Apa? EQ, karena dia ngontrol emosinya, kecerdasan emosional dia rendah. Orang playing victim itu. Jadi dia playing victim, dia bilang dia begini. Terus saya lihat gitu kan. Lawan deh, karena umur saya kan sudah sedikit lebih banyak dari kalian, sedikit lebih banyak gitu, bukan tua gitu kan. Nah, dia ini agak seumur sama saya. Kok anak-anak yang masih umur 20-an itu diajak makan gak mau gitu loh, gak mau muter gitu kan. Lama banget, ayo dia gitu, ayo lama banget lah kan sayang sama dia gitu kan. Terus habis gitu udah jalan bareng, tiba-tiba yang anak-anak muda tadi belok gitu loh. Ayo, besoknya masih ayo. Terus saya bilang gini, dia langsung berpikir negatif kayak gitu kan, nggak mau gini. Saya bilang gini, sebenarnya kalau memang sudah kayak gitu jangan dipaksa. Mereka kan beberapa kali menunjukkan ketidakmauan untuk makan bareng, ya kan? Kenapa harus dipaksa dan kita yang sakit sendiri gitu? Saya bilang, dan mereka belum nggak mau pun nggak selalu negatif, bisa aja gini loh, gap umur kita itu jauh. Bisa jadi mereka itu nggak nyambung ngomong sama kita. Beda kalau mau nyelesain masalah, ya dikejar orang. Ini kan enggak, cuma sekedar makan bareng, nggak usah baper. Saya bilang gitu. Nah, ini kemampuan. Jadi kita coba belajar paham sama orang lain gitu loh. Paham sama orang lain. Terus berlatih mengembangkan keterampilan sosial. Ini penting ya teman-teman. Keterampilan sosial ini keterampilan untuk kita berhubungan dengan orang lain, berinteraksi. Cara bawa diri, disiplin diri ini penting banget. Disiplin diri, etika, attitude ini kan jarang dikorbanin di gereja. Tapi penting gitu loh. Banyak orang dia pintar pelayanan tapi gak punya etika. Saya selalu ngomong sama anak-anak, kalau memang telat, ngabarinnya jangan 5 menit sebelum, bener gak? Kabarin tuh 2 jam sebelum, 1 jam sebelum. Ini hubungannya sama EQ, dilatih untuk mengembangkan keterampilan sosial kita. Tahu gak sih kalau kita telat, kita tuh gak ngerugiin waktunya orang lain. Ini penting loh teman-teman, tolong diperhatiin ya. Ini penting gitu loh. Saya gak bisa tolerir orang telat, kalau gak ngabarin. Kemarin yang ikut worship night siapa aja? Yang ke Regency? Ayo, yang ikut siapa aja? Oke. Tata, oh kamu udah pernah 2 kali ke sono sih ya, ke arah sana. Kan itu dekat sama rumah tante ya. Sana itu jauh atau deket tak? Jauh. Ya. Terus, Jos, kemarin tuh perjalanannya jauh nggak? Jauh.
Kamu tahu nggak Jos, kalau yang tempat kamu kemarin itu, rumahnya aku itu di situ. Kamu kaget? Rumah aku dari situ tuh cuma 5 menit. Berarti tiap minggu Cipetri sama Ko Anton kalau ke gereja jauh nggak? Pernah lihat Cipetri sama Ko Anton telat? Kalian tahu rumahnya Bang Jedit di mana? Rumahnya di Sidoarjo. Kos-kosannya tuh di Meruya. Ya, itu jauh loh. Bener nggak? Jauh, rumah Bang Jedit itu jauh. Bang Jedit sekarang kalau dia telat atau apa dia ngabarin. Kalau telat bangun pun dia ngabarin, bener nggak Bang? Karena dia tahu itu ngerugin orang lain. Sorry, jadi kita nggak bisa terima kalau alasan telat atau apa gitu loh. Ini kemampuan untuk kita, EQ kita itu harus ditingkatin gitu loh. Makanya kemarin kok bilang capek ya tiap minggu kesini. Kalian baru berapa minggu kesini, kita apa kabar gitu loh. Dan kita ada balita lagi. Ada anak kecil dan orang tua loh yang di pagi. Bahkan kalau kayak tadi pagi saya bangun pagi, saya masak dulu, saya ini. Terus habis itu harus bawa krisel, nenteng krisel ini seperti nenteng 10 orang gitu kan. Terus bawa oma gitu kan. Ya bawa barang-barang yang harus kita bawa. Kita usahain untuk kita gak telat sebisa mungkin gitu loh. Dan kemarin Koko itu seminggu full dia dari Jawa. Dia bawa mobil masalahnya. Jadi dari sini ke Solo ke Surabaya, Malang dan lain sebagainya. Baru hari Jumat malam Koko tuh nyampe ke Tangerang kemarin sekitar jam 11:30. Jadi sebenarnya dia kurang tidur gitu loh. Makanya nanti kalau IQ-nya agak turun tolong dimaklumin ya. Tapi IQ dia naik. Tapi nggak jadi alasan kan? Ya nggak jadi alasan. Jadi tolong gitu loh. Nah, manfaat memiliki EQ. Next Sam. Menghadapi stres. Jadi kalau kita gampang stres, EQ-nya dilatih lagi ya, ditingkatin. Terus menahan diri. Ini ada hubungannya kan sama firman Tuhan semua hari ini. Mengelola suasana hati, motivasi diri, memiliki keterampilan sosial, mampu memahami orang lain. Jadi harus punya EQ. Harus punya EQ, ini manfaatnya. Jadi kita kalau orang, emak-emak itu gampang stres. Serius, emak-emak itu gampang stres. Coba. Tapi ada penelitian yang orang lebih banyak bunuh diri itu cewek apa cowok? Ayo. Ada sebuah penelitian bahwa yang banyak bunuh diri kayak ternyata cowok loh. Artinya apa? Cewek lebih pintar ngelola stres kali ya. Coba yang multitasking itu cewek apa cowok? Coba, ayo. Kalau udah jadi emak ya, pagi-pagi itu sambil masak, bisa sambil ngepel loh. Bisa sambil nyuruh anak mandi loh. Bisa sambil setrika loh. Ya. Tapi stres. Stres tuh meledak-meledak. Wah, gitu. Kalau cowok satu pekerjaan selesai dulu baru pekerjaan lain, bener nggak? Nah, mereka jaga supaya dia nggak gampang stres. Skill boleh, tapi tolong dalamnya juga dong, gitu loh. Cewek-cewek, yuk, bisa yuk. Nah, ada contoh negara yang, jadi Jepang ketika diteliti, Jepang itu kan sewaktu kejadian Hiroshima Nagasaki itu mereka itu berada di titik nol. Ya kan, berada di titik nol, itu ancur-ancuran. Akibatnya itu benar-benar, tapi mereka kan cepat bangkit. Ternyata penelitian membuktikan bahwa bukan IQ mereka di atas rata-rata, tapi EQ mereka bisa mengelola emosinya sehingga mereka cepat bangkit dibandingkan negara-negara maju yang sebelumnya, contohnya Mesir, India. IQ mereka lebih tinggi daripada orang Jepang. Tapi sekarang Jepang itu menjadi negara yang maju, bahkan hampir setara dengan negara adiguna. Gitu, karena apa? EQ mereka bisa kelola stres. Nah, contoh di Alkitab, siapa sih yang EQ-nya tinggi? Contohnya adalah Daud. Kenapa Daud?
Jadi Daud itu pernah depresi loh. Waktu dia dikejar-kejar anaknya mau dibunuh, terus istrinya diambil sama anaknya, dia dikejar sampai dia berdandan seperti orang gila supaya nggak mati. Dia tuh depresi tapi dia mampu bangkit. Karena apa? Dia punya kecerdasan emosional yang tinggi. Jadi teman-teman, IQ penting tapi EQ pun harus kita tingkatkan juga. Jadi mulai ya belajar negatif. Dan terakhir SQ. Yuk Sam. SQ adalah kecerdasan spiritual atau yang dibilang orang itu kecerdasan beragama. Tapi kan kita kekristenan nggak mau ngomongin tentang agama, tapi hubungan. Jadi kemampuan individu dalam mengelola nilai-nilai, norma-norma dan makna kehidupan. Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan untuk mendengarkan hati nuraninya. Jadi hati nuraninya yang didengarin. SQ mendorong seseorang untuk mengeksplorasi dirinya agar bisa menemukan dan mengembangkan potensi terbaik hingga akhirnya hidup pun menjadi lebih bermakna. Jadi ini kecerdasan spiritual atau kecerdasan nurani kita untuk membedakan mana yang baik dan tidak. Norma-norma kehidupan agama, kehidupan kekristenan kita. Dan ini bisa ditingkatkan juga next time. Yaitu mengubah perspektif tentang apa? Kalau tadi kecerdasan emosional kan hubungan kita dengan sesama, perspektif kita tentang Tuhan itu diubah, meluangkan waktu untuk lebih tenang. Ya, makanya ada retreat, saat teduh. Nah, terus berpikir dari sudut pandang yang berbeda, refleksi. Ada saatnya kita sibuk, tapi kita harus ingat bahwa ada saatnya kita pun harus menyeimbangkan antara kehidupan sosial kita dan kehidupan rohani kita. Contoh di Alkitab siapa? Paulus. Paulus pun sibuk pelayanan kemana-mana, tapi dia meningkatkan kecerdasan spiritual dia juga. Jadi dari ketiga hal tadi kita lihat perbedaannya. Next Sam. Perbedaannya IQ itu digunakan untuk menganalisa potensi kecerdasan intelektual manusia. Terus kalau EQ bermanfaat untuk menilai kualitas kecerdasan emosional manusia, sedangkan SQ digunakan untuk menilai potensi kecerdasan spiritual manusia. Nanti saya kasih foto-foto ini buat teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kecerdasan spiritual, saya rasa teman-teman sudah tahu lah bagaimana kehidupan. Selama ini kan kita belajar kalau ke gereja diajarin hal ini, tapi hari ini kan kita juga belajar bagaimana meningkatkan potensi diri kita, menyeimbangkan hidup. Nah teman-teman, gimana sih kalau nggak seimbang? Next Sam. Coba lihat gambar pertama, itu kan kuningnya senyum ya. Kuning itu IQ, merah itu EQ, biru itu SQ. Kuningnya kan senyum, jadi dia ini artinya IQ-nya tinggi. Tapi EQ-nya, kecerdasan emosional sama kecerdasan spiritualnya rendah. Akibatnya apa? Dia itu menjadi individu yang pandai, tapi tidak bisa bersosialisasi dan tidak memiliki makna hidup. Kalau orang cerdas, tapi dia nggak punya EQ, nggak punya SQ, akhirnya gitu pinter tapi nggak bisa sosialisasi. Dia punya dunia sendiri, gitu. Terus gambar kedua, yang senyum kan yang kuning sama yang merah tuh. IQ sama EQ-nya. Jadi artinya IQ sama EQ-nya tinggi, tapi birunya SQ-nya rendah. Ini banyak ya. Banyak orang pintar, banyak orang bersosialisasi, tapi kehidupan rohani dia bobrok. Ini banyak. Akibatnya apa? Dia menjadi individu yang pandai, bisa bersosialisasi, tapi hidupnya enggak bermakna. Sedangkan tujuan semula Allah menciptakan kita buat tujuan baik, pekerjaan baik, ya. Hidupnya enggak ada maknanya. Percuma, ini sukses, orang seperti ini sukses pasti. Bayangin kalau perusahaan ada orang pinter dan dia bisa bersosialisasi, jabatannya cepat naik, bener gak? Tapi kehidupan rohani dia bobrok gitu. Nah terus ada orang yang berikutnya ini, IQ-nya rendah, EQ-nya rendah, tapi SQ-nya tinggi. Pernah ketemu gak? Sekolahnya bodoh, gak bisa kayak culun, tapi doa terus. Puasa terus gitu kan, di kamar lagi ngapain doa, lagi ngapain puasa. Saya punya sepupu kayak gitu, serius. Sekolahnya nggak lulus, nggak pernah ngobrol sama orang, di kamar terus ngapain doa puasa. Serius. Akibatnya gimana?
menjadi individu yang memiliki makna hidup menurut versinya dia. Karena aku mau toh ujung-ujungnya mati gitu kan. Ya matinya nggak sekarang juga kali, tapi tidak bisa menjalankan kehidupan. Hidupnya nggak jalan gitu loh. Dia punya makna katanya, tapi kehidupan dia nggak berjalan. Nah yang bagus tuh yang bagaimana? Yang ini, AQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi, SQ-nya tinggi. Jadi kalau kayak gini, hidupnya itu punya makna dan bisa menjalankan kepandaiannya, dan dia punya hubungan antar sosial. Nah dari ketiga hal tadi teman-teman, menurut teman-teman masih perlu gak sih kita belajar supaya IQ kita meningkat? Masih perlu gak sih kita harus kelola emosi, kan tiap minggu diajarin. Masih perlu gak kita cari kehidupan spiritual yang lebih baik? Dari ketiga hal tadi yang paling penting mana? Semuanya penting, semuanya harus diseimbangkan. Jangan seorang rohani tapi IQ-nya jeblok, pelajaran sekolahnya jelek. Jangan pelayanan bagus tapi pelajaran sekolahnya jelek, kerjanya ngasal. Jangan hubungan sosialnya sama orang bagus tapi gak bisa belajar, kehidupan doanya nol. Jangan cuma doa doang tapi gak bisa bersosialisasi sama orang lain, hubungannya gak baik. Atau jangan cuma pinter doang tapi gak pernah peduli sama orang lain, gak pernah peduli sama kehidupan doanya. Orang pinter mah banyak. Saya punya adik, dia pinter banget, kumlot, tapi gak sombong, gak pernah sombong. Kehidupan spiritualnya saya tahu dia jalanin dengan baik. Dia jalanin kehidupan sosialnya dengan baik. Orang seperti ini gak hanya sukses di hadapan manusia tapi di hadapan Tuhan. Di hadapan sesama dia sukses. Ayo belajar. Paulus kurang pintar apa? Dia nulis berapa kitab? Dia muridnya Gamaliel, guru terbaik. Guru terbaik, tapi dia terus belajar. Kehidupan sosial dia baik, dia nulis surat-surat itu buat menjaga supaya semua orang bisa terjaga dalam pengembalaan itu. Kehidupan spiritual dia bagus, dia punya saat teduh sendiri hubungan sama Tuhan. Coba koreksi, kalian yang sekolah, belajar, sudah belum membangun kehidupan spiritual? SQ kalian ditingkatin. Kalian punya teman banyak. Sudah belum belajar? Kalian yang kerja, jangan cuma sibuk sama inputan, tapi gak peduli sama kehidupan komunitas. Gak ada yang asik, gak bisa dijadiin teman komunitas sampai saat ini. Siapa bilang? Siapa bilang? Saya kalau mau pilih, saya gak mau temenan sama teman kantor saya. Tiap hari candaan jorok. Tiap hari sikut-sikutan, kenceng banget sikut-sikutannya. Tapi kan bukan berarti saya itu merusak citra saya kepada manusia. Gak ada yang bisa jadi bestie. Saya punya bestie, saya kalau teleponan sama dia dari jam 10 bisa sampai jam 12 malam. Karena itu waktunya yang paling sempat. Tapi bukan saya begadang, saya tidur habis itu. Terus saya minum minuman bervitamin. Saya ngobrol sama dia. Kita ngomongin kehidupan. Gak cuma kehidupan yang akan datang, kehidupan sekarang. Apa sih yang akan kita berbuat? Bahkan saat ada kesulitan, saya cari dia selain cari Tuhan. Kita ngobrol. Dalam keadaan itu bukan dia dalam keadaan senang, dia pun dalam keadaan susah. Saya pun susah. Tapi kita bisa ngobrol. Hubungan sosial penting teman-teman. Jangan kita jadi rusak hubungan kita karena kita gara-gara gak percaya sama orang lain, terus kita juga racunin orang lain dengan stigma kita, paradigma kita. Makanya tontonan kita diawasin. Ayolah, podcast-podcast yang gak bener gak usah ditonton. Nonton pesulap merah, nonton orang berantem ditontonin buat apa? Apa untungnya? Ya enggak? Ngidolain yang kagak aduh buat apa? Gitu loh. Ada lagi podcast yang nyeritain tentang dia gak percaya Tuhan itu ada, Tuhannya alam semesta. Kayak gituan ditonton buat apa? Makin rusak gak sih otak kita? Orang lagi sakit hati gak punya teman ditonton. Kasihan nih teman-temannya. Joker tuh, orang baik yang kesakiti. Dan kita dukung quote itu. Gak ada, emang gak ada. Tapi kan bukan berarti hubungan sosial kita rusak sama sesama. Kok si Petrus jadi marah-marah? Iya, biar hidup kita pintar juga, tapi kita pintar bersosialisasi. Kita juga pintar membangun hubungan spiritual kita sama Tuhan.
Itu baru balance. Kalau nggak jatuh kita kayak di jembatan tadi. Yuk anak-anak Tuhan, seimbangkan hidupmu. Sehingga nantinya balik lagi. Pekerjaan baik yang disiapkan oleh Allah bisa kita jalankan. Bisa berjalan dengan baik. Saat ku pulang. Tuhan, kami rindu hidup kami jadi lebih bermakna dan kami bisa menjalankan kehidupan dengan baik. Ketika Engkau sudah memberikan kami IQ, EQ, SQ, kami bisa manfaatkan, kami bisa tingkatkan sehingga kecerdasan kami secara kepandaian kami itu bisa kami tingkatkan, tapi juga kecerdasan emosional kami bisa tingkatkan, dan kecerdasan kami dalam berspiritual, dalam berohani Tuhan juga semuanya baik Tuhan. Makasih Bapak. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Teman-teman, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu ini. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi yang suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Katakan saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Teman-teman, Tuhan kasih kita makna kehidupan. Tuhan minta kita jalankan kehidupan. Tuhan minta kita mengasihi sesama. Untuk itu Tuhan pun kasih kita bekal. Lewat IQ, EQ, SQ. Supaya semuanya bisa seimbang. Tugas kita untuk memfungsikan semuanya. Supaya kita cerdas secara
akal, cerdas secara kepandaian, tapi juga cerdas secara emosional, cerdas secara rohani. Sehingga saat kita pulang, kita sudah menyelesaikan pekerjaan Bapa tadi, pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan sebelumnya, pekerjaan baik untuk kita menjadi sempurna. Yuk, jangan main-main lagi. Kita hidup secara serius, manfaatkan waktu yang ada. Sehingga talenta yang sudah Tuhan kasih, akal budi, kepandaian, hati nurani bisa kita fungsikan dengan baik. Sehingga saat kita pulang nanti, Tuhan disukakan oleh kita. Katakan, saat ku pulang Tuhan. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang wajah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan, kami telah diberikan kesempatan untuk mendengar suara-Mu, untuk mengetahui isi hati-Mu dalam kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, apa yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu itu tertanam dalam hati batin kami Tuhan. Ini berakar, bertumbuh sehingga kami dapat menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Kami menghasilkan buah-buah yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi hamba-Mu Cipetris. Terima kasih untuk pemberitaan firman-Nya. Biarlah Bapa Engkau memberkati kehidupannya lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya, pekerjaannya, tugasnya Tuhan, baik itu di kantor, baik itu di rumah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Bapa Engkau memberkatinya Tuhan. Kiranya semua yang ia lakukan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau pakai kehidupannya lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur bagi Bapa di surga. Haleluya. Semua yang orang percaya katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk semuanya. Ada sukacita? Amin ya. Oke, sekarang kita mau pengumuman dulu. Tapi saya melihat ada wajah-wajah baru. Boleh berdiri. Kita mau kenalan dulu nih. Ya. Nah, kalau yang sebelahnya Kak Nelis ya. Ada yang udah kenal, ada yang baru kenal, boleh kenalan dulu. Kalau sebelahnya siapa namanya? Iya. Sheryl, halo Sheryl. Oke, nanti jangan lupa kenalan ya sama yang lain ya. Haleluya, selamat datang. Oke, kemudian berikutnya kita mau kasih pengumuman buat yang ulang tahun ya. Ulang tahun. Yang ulang tahun, siapa yang ulang tahun? Nakia. Boleh yang ulang tahun, yang bulan ini berulang tahun ya, boleh ke depan. Nakia sama siapa aja? Nakia, Kak Elso. Oh, Kak Elso udah kemarin ya. Bulan Agustus, nggak ada. Oh, Nakia doang hari ini.
Iya Nakia hari ini, wow luar biasa. Nakia nanti mau traktir kita sama Kak Meko. Yeay, wuhu, yang belakang paling senang ya. Oke, Nakia ulang tahun keberapa Nakia? 12, oke Nakia ulang tahun ke-12. Boleh ke tengah, nanti mau didoain ya sama Cici. Tapi sebelum kita berdoa buat Nakia ada pengumuman tambahan Kak Elsa? Oh komsel gabungan, hari Jumat jam 6.30, ya betul, oke. Jangan lupa teman-teman hari Jumat jam 6.30 kita ada komsel gabungan, jadi jangan lupa datang di gereja semuanya ya. Minta izin dulu yang pasti sama orang tua buat adik-adik, kalau misalnya diizinin kita datang, kita bersekutu memuji menyembah Tuhan. Oke, baik silakan Cipetris. Oke, aku mau tambahin buat yang komsel gabungan. Nakia sini sayang. Nanti hari Jumat kita di gereja 6:30 tolong on time ya. Karena kita mau nonton. Kok gak ada yang serius, gak ada yang serius. Beneran ini. Kita mau nonton, jadi nanti dikoordinir, ada yang bawa popcorn, ada yang bawa apa gitu ya. Nanti sama kota komselnya diumumin, tolong respon ya guys, di grup ya. Yang suka gak respon siapa? Semi, oke. Nyebut merek lagi. Ya. Itu komsel siapa? Kok kamu itu komselnya Elsa yang suka. Jadi gini teman-teman, fungsinya kalian respon, minimal kasih jempol, artinya apa? Infonya nyampe. Nyampe, oke ya. Nakia sini nak, aduh hari ini loh ulang tahunnya, seneng gak? Tadi Kak Meko mau traktir. Ya. Tadi Kak Meko menang, dia mau traktir. Nanti patungan sama kamu. Oke yuk kita doa, kita bangkit berdiri. Hari ini kan Nakia? Hari ini, jadi Nakia puji Tuhan hari ini ulang tahun dan minggu depan dia dibaptis loh. Terharu, kalau baptisnya jadi minggu ini kayak hadiah ulang tahun, tenang ya. Oke, ya kita doa. Bapak kami bersyukur buat anakmu Nakia yang hari ini berulang tahun ke-12 tahun. Bersyukur buat pemeliharaanmu, bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat anugerahmu yang besar buat anakmu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang akan terus menyertai dia dalam kehidupannya. Engkau yang akan memberkati dia dalam masa depannya, menyertai dia di dalam studinya Tuhan. Kiranya kasih setiamu akan terus menjaga, memelihara, melindungi anakmu ini Tuhan. Juga dalam kehidupan bersosialnya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan tetap jaga Nakia supaya Nakia hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami serahkan juga Tuhan setiap apapun yang dicita-citakan, biarlah Tuhan karena Nakia mau belajar mengandalkan Engkau maka semuanya boleh menjadi berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang Nakia kerjakan Bapa. Kami serahkan sekali lagi kehidupannya ke dalam tangan-Mu juga keluarganya Tuhan. Engkau menyertai ciciknya, adik-adiknya, orang tuanya Tuhan. Biarlah segala hal yang dikerjakan oleh Nakia bisa menjadi berkat buat keluarganya Bapak. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih juga Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan selama 1 minggu ini Tuhan. Tuhan masih pertemukan kami kembali di gereja-Mu Tuhan, di tempat kudus-Mu ini Tuhan, untuk kami bersama-sama bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kami juga boleh belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, biarlah setiap firman yang sudah Kau taburkan Tuhan, jatuh di tanah hati kami yang subur, sehingga boleh bertumbuh berbuah, dan menghasilkan buahnya dalam setiap kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan anak-Mu, suratan Kristus yang terbuka dan terbaca bagi banyak orang dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, juga kiranya penyertaan Tuhan juga masih bersama-sama dengan kami 1 minggu ke depan Tuhan. Sehingga minggu depan kami boleh kembali ke tempat ini, kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih juga Tuhan buat penyertaan ibadah-Mu Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kalau sebentar kami akan akhiri ibadah kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Kiranya shalom, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa Surgawi menyertai kami dan boleh membagikan kami kepada keluarga kami, keluarga teman-teman kami, dan juga kepada setiap orang yang kami temui. Terima kasih Bapa memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini. Biarlah mereka boleh bertumbuh bersama dan kami menyerahkan Tuhan setiap kehidupan anak-Mu Tuhan, baik yang masih sekolah, yang kuliah maupun yang sudah bekerja Tuhan. Engkau memberkati Bapa, memberkati kesehatannya, memberkati dengan kekuatan yang baru, memberkati dengan hikmat daripada Tuhan, dan kiranya mereka boleh
menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, sebelum kami berpisah, sebelum kami pergi meninggal tempat ini, biarlah kiranya kami semua menerima berkat daripada Engkau. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita semua, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang akan terus menyertai kita, menghibur kita, menuntun kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua. Setiap kita sudah berkat, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.